Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami kelompok 4 akan membahas tentang integrasi numerik. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Tanti Jumaisyah Siregar MPD. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan secara detail tentang integrasi numerik. Integrasi numerik. Di dalam kalkulus, integral adalah salah satu dari dua pokok bahasan yang mendasar di samping turunan atau derivatif. Dalam kuliah kalkulus integral telah diajarkan cara memperoleh solusi analitik dan eksak dari integral tak tentu maupun integral tentu. Integral tak tentu dinyatakan sebagai integral fx dx sama dengan fx tambah c, sedangkan integral tentu dinyatakan sebagai I sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Lalu ada teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus ini sudah kita pelajari waktu kita belajar kalkulus. Menurut teorema dasar kalkulus integral, persamaan integral tentu dihitung sebagai integral dari A sampai B fx dx sama dengan fx, substitusi AB sama dengan FB dikurang FA. Secara geometri, integrasi tentu sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Daerah yang dimaksud ditunjukkan oleh bagian yang diarsir, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Fungsi-fungsi yang dapat diintegrasikan dapat dikelompokkan sebagai satu fungsi menerus yang sederhana seperti polinomial, eksponensial, atau fungsi trigonometri. Misalnya, integral ax pangkat n dx sama dengan ax pangkat n tambah 1 per n tambah 1 plus c. Lalu ada integral e pangkat ax dx sama dengan e pangkat ax per a plus c. Selanjutnya ada integral sin ax tambah b dx sama dengan min 1 per a cos ax tambah b plus c. Lalu ada integral cos ax tambah b dx sama dengan 1 per a sin ax tambah b plus c. Selanjutnya ada integral dx per x sama dengan ln x tambah c. Lalu ada integral ln x dx sama dengan x ln x kurang x tambah c. Selanjutnya yang kedua itu fungsi menerus yang rumit. Misalnya integral dari 0 sampai 2 ditambah cos dikali 1 ditambah x pangkat 3 per 2 per 1 ditambah 0,5 sin x dikali e pangkat 0,5 x dx. Lalu yang ketiga, fungsi yang distabulasikan, yang dalam hal ini nilai x dan fx diberikan dalam sejumlah titik diskrit. Misalnya seperti pada tabel yang ada di bawah ini. Integrasi fungsi seperti ini jelas harus dikerjakan secara numerik, apalagi pada fungsi kedua dan ketiga tadi. Maka penting kita belajar bagaimana integrasi numerik. Selanjutnya, persoalan integrasi numerik. Persoalan integrasi numerik ialah menghitung secara numerik integral tentu. I sama dengan integral dari A sampai B fx dx, yang dalam hal ini A dan B merupakan batas-batas integrasi. F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik dalam bentuk tabel nilai. Terdapat 3 metode dalam menurunkan rumus integrasi numerik, yaitu yang pertama metode Piast, yang kedua metode Newton-Cotes, dan yang ketiga ada kuadratur Gauss. Tetapi pada kelompok kami hanya membahas tentang metode Piast saja. Selanjutnya akan masuk pada materi tentang metode Piast yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk metode selanjutnya yaitu metode Piast. Metode Piast adalah daerah integrasi dibagi atas sejumlah piast atau strip yang berbentuk segi 4.
Luas daerah integrasi dalam selang A, B dihampiri dengan luas seluruh pias atau luas N buah pias. Dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu dengan adanya batas atas dan batas bawah, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi A, B menjadi N buah pias atau strip atau segmen. Lebar tiap pias disimbolkan dengan H, di mana H sama dengan B dikurang A per N. Titik apsis pias dinyatakan sebagai XR sama dengan A ditambah R dikali H, di mana R sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Kemudian ada nilai fungsi pada titik apsis pias yaitu FR sama dengan FXR. Di dalam metode pias terdapat 3 kaidah integrasi numerik. Yang pertama ada kaidah segi empat atau rectangle rule. Yang kedua ada kaidah trapesium atau trapezoidal rule. Dan yang terakhir ada kaidah titik tengah atau midpoint rule. Untuk kaidah yang pertama, kaidah segi empat dengan satu pias. Pandang sebuah pias berbentuk persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut. Perhatikan gambar di bawah, di mana jika kita menggunakan X0, maka yang kita pakai adalah Fx0. Dan jika kita menggunakan X1, maka yang kita gunakan yaitu Fx1. Untuk persegi yang pertama itu, kita menggunakan batasan H, yaitu jarak dari X0 sampai X1 dengan tinggi dari Fx0 dengan rumus integral Fx dx dengan batasan X0 sampai X1 menghampiri nilai H dikali Fx0. Kemudian kita menggunakan persegi yang kedua yaitu menggunakan tinggi pias Fx1 dengan rumus integral Fx dx dengan batasan X0 sampai X1 menghampiri nilai H dikali Fx1. Untuk mencari nilai integral dari Fx dengan batasan X0 sampai X1 hampir sama dengan luas di bawah kurva. Jadi, kedua integral kita jumlahkan. Integral dari Fx dx dengan batasan X0 sampai X1 hampir sama dengan nilai H dikali Fx0 ditambah integral dari Fx dx dengan batasan X0 sampai X1 dengan nilai yang menghampiri H dikali Fx1 menghasilkan dua integral dari Fx dx dengan batasan X0 sampai X1 menghampiri nilai H Fx1 ditambah H Fx0. Kemudian nilai H-nya kita keluarkan menjadi dua integral dari Fx dx dengan batasan X0 sampai X1 menghampiri nilai H dikali Fx1 ditambah Fx0. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 2, menghasilkan integral dari Fx dx dengan batasan X0 sampai X1 menghampiri nilai H per 2 dikali Fx1 ditambah Fx0. Untuk selanjutnya yaitu kaidah segi empat gabungan. Kaidah segi empat untuk satu pias dapat kita perluas untuk menghitung I sama dengan integral dari Fx dx dengan batasan A sampai B. Perhatikan gambar grafik di bawah. Di sini bisa kita lihat titik apsisnya dimulai dari X0 sampai Xn. X0 dimisalkan dengan A dan Xn dimisalkan dengan B. Dengan rumus H itu Xn dikurang X0 per N sama dengan B dikurang A per N. Kemudian untuk mencari luas seluruh pias, kita bisa menjumlahkan luas seluruh
pias yang menggunakan tinggi pias sebelah kiri dengan luas seluruh pias yang menggunakan tinggi pias sebelah kanan. Untuk tinggi pias yang sebelah kanan, kita bisa mulai dengan x0 sampai xn kurang 1, yaitu integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h fx0 ditambah h fx1 ditambah h fx2 sampai h fxn kurang 1. Kemudian untuk luas seluruh pias dengan tinggi pias sebelah kanan, yaitu integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h fx1 ditambah h fx2 ditambah h fx3 sampai h fxn. Dari kedua integral tersebut kita jumlahkan menghasilkan dua integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h fx0 ditambah 2 h fx1 ditambah 2 h fx2 sampai 2h fxn kurang 1 ditambah h fxn. Kemudian nilai h kita keluarkan untuk menyederhanakannya. Dua integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h dikali fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 sampai 2 fxn kurang 1 ditambah fxn. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h per 2 dikali fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 sampai 2 fxn kurang 1 ditambah fxn. Kita misalkan x0 sebagai 0, yaitu integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h dibagi 2 dikali f0 ditambah 2 f1 ditambah 2 f2 sampai 2 fn kurang 1 ditambah fn. Kemudian untuk penjumlahan 2f1 ditambah 2f2 sampai 2fn kurang 1 bisa kita sederhanakan dengan sigma menjadi integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h dibagi 2 dikali f0 ditambah 2 dikali sigma fi di mana i sama dengan 1 sampai n kurang 1 ditambah fn. Kemudian fn-nya bisa kita pindahkan ke depan menjadi h dibagi 2 dikali f0 ditambah fn ditambah 2 dikali sigma fi di mana i sama dengan 1 sampai n dikurang 1. Kemudian yang di dalam kita kalikan dengan h dibagi 2 menghasilkan integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h dibagi 2 dikali f0 ditambah fn ditambah h dikali sigma fi di mana i sama dengan 1 sampai n dikurang 1. Untuk contoh soal, hitung integral dari e pangkat x dx dengan batasan 1,8 sampai 3,4 dengan h sama dengan 0,2. Untuk penyelesaian, kita lihat bahwa fungsinya yaitu fx sama dengan e pangkat x. Kemudian kita cari jumlah pias dengan rumus h sama dengan b kurang a per n. Kita mencari nilai n-nya. Kemudian h kita masukkan dengan 0,2, kemudian b kita masukkan dengan 3,4 dan a 1,8. N sama dengan 3,4 dikurang 1,8 dibagi 0,2 menghasilkan 8 pias. Di sini kita dapat jumlah piasnya yaitu 8. Kemudian kita buatlah menjadi tabel. Di sini untuk R atau jumlah piasnya itu kita buat dari 0 sampai 8. Untuk nilai XR-nya kita mulai dari 1,8 sampai 3,4. Untuk setiap
XR kita kasih jarak 0,2. Kemudian untuk nilai fxr-nya kita masukkan nilai xr ke dalam fungsi fx sama dengan e pangkat x. Didapatlah R0 dengan xr 1,8 dan fxr-nya yaitu 6,04965 sampai R8 dengan xr 3,4 dan fxr-nya 29,9641. Kemudian kita cari nilai integrasi numeriknya dengan rumus integral dari fx dx dengan batasan a sampai b menghampiri nilai h dibagi 2 dikali f0 ditambah nilai dari 2 dikali sigma fi di mana i sama dengan 1 sampai n kurang 1 ditambah fn-nya. Kita masukkanlah nilai batas atas, batas bawahnya, nilai fungsinya. Kemudian nilai dari penjumlahan f0 ditambah 2 dikali sigma fi di mana i sama dengan 1 sampai n dikurang 1 ditambah fn-nya menghasilkan integral dari e pangkat x dx dengan batasan 1,8 sampai 3,4 dengan hampiran nilai h dibagi 2 dikali 6,04965 ditambah 2 dikali 7,38906 ditambah 2 dikali 90251 ditambah 2 dikali 11,02318 ditambah 2 dikali 13,46374 ditambah 2 dikali 16,44465 ditambah 2 dikali 20,08554 ditambah 2 dikali 24,53253 ditambah 29,9641 menghasilkan 0,2 dibagi 2 dikali 239,94117 menghasilkan nilai 23,994117. Nah, kemudian setelah dapat nilai integrasi numerik, kita cari nilai integrasi sejatinya dengan rumus integral dari e pangkat x dx dengan batasan 1,8 sampai 3,4 sama dengan e pangkat 3,4 dikurang e pangkat 1,8 sama dengan 29,9641 dikurang 6,04965 menghasilkan 23,91445. Kemudian dari kedua integrasi tersebut, kita carilah galat hasil integrasinya dengan rumus E sama dengan integrasi sejati dikurang integrasi numerik, yaitu 23,91445 dikurang 23,994117 sama dengan min 0,079667. Selanjutnya kita akan membahas metode Piast kaidah trapesium, di mana rumusnya yaitu integral dengan batas bawah x0 dan batas atas x1 fx dx sama dengan h/2 fx0 ditambah fx1, di mana h adalah lebar dari subinterval atau lebar Piast. H sama dengan b dikurang a per n sama dengan x1 dikurang x0 per 2. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Hitunglah menggunakan kaidah trapesium. Integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 2, 2x kuadrat dikurang 3x dx. Maka kita tuliskan rumusnya. Integral dengan batas x0 dan batas atas x1 fx dx sama dengan h/2 fx0 ditambah fx1. Tinggal kita substitusi nilainya sama dengan 2 dikurang 1 per 2 dikali min 1 ditambah 2 sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita akan membahas kaidah trapesium gabungan. Apa sih bedanya dengan yang tadi? Nah, untuk itu
Yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu hanya menggunakan satu pias atau hanya satu trapesium saja. Kalau di sini kaidah trapesium gabungan, dia menggunakan lebih dari satu pias. Seperti terlihat pada gambar, itu hanya lebih dari satu. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu ada penurunan rumusnya. Rumusnya itu menjadi H/2 F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N kurang 1 Fi ditambah Fn sama dengan H/2 F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 sampai dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Hitunglah menggunakan metode Pias, di mana H sama dengan 0,1. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, 3x kuadrat dx. Nah, yang pertama itu kita harus mencari nilai n-nya dulu, atau jumlah Piasnya. Nah, dari rumus yang awal tadi untuk mencari H kan, H sama dengan B dikurang A per N. Maka, N sama dengan B dikurang A per H. Maka, N sama dengan 1 dikurang 0 per 0,1. Maka, N sama dengan 10. Berarti, Piasnya ada 10. Yang dimulai dari 0 sampai 1. Yang berarti, dimulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Nah, maka kita sudah mendapatkan Piasnya, maka kita masukkan ke rumus yang tadi, H/2 F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N kurang 1 Fi ditambah Fn sama dengan H/2 F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 sampai dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn. Nah, selanjutnya kita substitusikan mulai dari F0, F0,1 sampai dengan F1. Kita substitusikan ke persamaan yang di atas, yang 3x dikurang 2dx. Kita substitusikan nilai x-nya. Yang pertama tuh F0. F0 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat, maka hasilnya 0. Kemudian kita substitusikan F0,1 juga, yang menjadi 3 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 0,03. Dan F0,2 itu 0,12, F0,3 sama dengan 0,27, F0,4 sama dengan 0,48, F0,5 sama dengan 0,75, F0,6 sama dengan 1,08, F0,7 sama dengan 1,47, F08 sama dengan 1,92, F0,9 sama dengan 2,43, dan F1 sama dengan 3. Nah, dari rumus yang tadi kita masukkan H/2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 sampai dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn. Maka kita substitusikan nilai yang sudah kita cari tadi menjadi 0,1/2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0,003 ditambah 0,12 ditambah 0,27 ditambah 0,48 ditambah 0,75
ditambah 1,08 ditambah 1,47 ditambah 1,92 ditambah 2,43 ditambah 3 sama dengan 0,1/2 dikali 0 ditambah 2 dikali 8,55 ditambah 3, maka hasilnya 1,005. Selanjutnya yaitu metode Pias kaidah titik tengah atau midpoint. Yang pertama itu dengan satu Pias. Misalkan di dalam diagram Cartesius ada sebuah grafik fungsi y sama dengan fx yang dibatasi oleh x0 sampai dengan x1. Karena dengan kaidah titik tengah, yang dimana titik tengahnya yaitu x tengah, yang dimana bisa dihitung dengan menggunakan x0 ditambah h/2 dan lebarnya yaitu h. Kita bisa menggunakan pendekatan segi 4 seperti gambar. Karena di bawahnya x tengah, maka tingginya yaitu fx tengah. Karena menggunakan pendekatan segi 4, yang dimana rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Bisa dilihat dari gambar, panjangnya yaitu fx tengah dan lebarnya h. Maka integralnya menjadi integral dari fx dx dengan batas x0 sampai x1 sama dengan hf x tengah sama dengan hf x0 ditambah h/2. Lebar Pias atau h sama dengan x1 dikurang x0/2. Ini adalah rumus integral di bawah kurvanya atau integral fx dx dengan batasan x0 sampai x1 untuk satu Pias. Selanjutnya yaitu dengan Pias lebih dari 1. Perhatikan gambar. Misalkan batasannya mulai dari x0 sampai xn. Misalkan x0 sama dengan a dan xn sama dengan b. Kita akan mencari integral dari integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan fx dx dengan batas x0 sampai x1 ditambah integral fx dx dengan batas x1 sampai x2 ditambah integral fx dx dengan batas xn kurang 1 sampai xn. Atau bisa ditulis menjadi integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan hf x setengah ditambah hf x 3/2 ditambah titik ditambah hf xn kurang setengah. Kemudian bisa disederhanakan menjadi integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan h dikali fx setengah ditambah fx 3/2 ditambah titik ditambah fxn kurang setengah. Fx setengah sama dengan f setengah, maka menjadi integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan h f setengah ditambah f 3/2 ditambah titik ditambah fn kurang setengah. Kemudian bisa kita ubah menjadi sigma, maka menjadi integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan h dikali sigma fi dikurang setengah, di mana i sama dengan 1 sampai n. Berdasarkan gambar Pias tadi, bahwa integral itu dimulai dari a sampai b atau x0 sampai xn, maka diganti i-nya menjadi 0, maka menjadi integral dari fx dx dengan batas a sampai b sama dengan h dikali sigma fi ditambah setengah, di mana i dimulai dari 0 sampai n dikurang 1. Contoh soalnya yaitu hitung integral dari 1/x tambah 1 dx dengan batas 0 sampai 1 dengan kaidah titik tengah bila h sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, fx sama dengan 1/x tambah 1. Cari jumlah Pias atau n menggunakan h sama dengan b dikurang a per n. Karena kita ingin mencari jumlah Pias, maka rumusnya bisa diubah menjadi n sama dengan b dikurang a per h. Maka jumlah Pias atau n yaitu n sama dengan b dikurang a per h sama dengan 1 dikurang 0 per 0,05 sama dengan 1/5 per 100 sama dengan 100/5 sama dengan 20 Pias. Setelah diketahui jumlah fxi tambah setengahnya, maka kita bisa menghitungnya, yaitu integral dari 1/x tambah 1 dx dengan batas 0 sampai 1 sama dengan h dikali sigma fi ditambah setengah.
I dimulai dari 0 sampai 19 sama dengan hanya tadi 0,05 dikalikan dengan jumlah fxi tambah setengahnya, yaitu 13,8614. Maka hasilnya menjadi 0,693069.